Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pengertian dan jenis-jenis iklan, slogan maupun poster. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan memahami unsur-unsur dan struktur pembentuk iklan. Sebelum itu, silakan kamu subscribe dulu kanal YouTube ini ya. Sekarang, mari kita lihat unsur-unsur pembentuk iklan. Perlu kamu ketahui bahwa ada 6 unsur pembentuk iklan. Yang pertama yaitu sumber. Nah, apa itu sumber? Sumber adalah orang atau pihak yang menjadi pemasang iklan atau yang menjadi penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Unsur yang kedua, pesan. Pesan berisi informasi yang disampaikan di dalam iklan. Pesan ini bisa berupa pesan verbal maupun pesan nonverbal. Nah, tentu kamu nanti bertanya, apa itu pesan verbal dan pesan nonverbal? Pesan verbal adalah pesan yang berupa lisan maupun tulisan. Sedangkan pesan nonverbal bisa berupa gerak anggota tubuh, bahasa tubuh, maupun gambar. Sekarang kita masuk pada unsur yang ketiga, media. Media merupakan sarana yang digunakan di dalam pemasangan suatu iklan. Nah, media pemasangan iklan ini bisa berupa media cetak, media elektronik, maupun media online. Unsur yang keempat yaitu penerima. Penerima yaitu individu atau orang atau sekelompok orang yang menjadi sasaran dari sebuah iklan. Unsur yang kelima, efek. Efek yaitu perubahan yang terjadi pada diri penerima iklan setelah melihat sebuah iklan. Nah, perubahan ini bisa berupa perubahan sikap, pola pikir, kebiasaan, perilaku, atau pola hidup. Unsur yang keenam, umpan balik. Umpan balik ini adalah tanggapan atau reaksi ataupun respon yang diberikan oleh penerima pesan setelah melihat sebuah iklan. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menentukan unsur-unsur dari sebuah iklan. Coba kamu perhatikan iklan berikut. Nah, bagian mana yang menjadi sumber dari iklan ini? Ya, benar. Pihak yang menjadi pemasang iklan pada iklan ini yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Unsur yang kedua yaitu pesan. Nah, apa pesan atau informasi yang terdapat di dalam iklan ini? Iklan ini memuat informasi atau pesan berupa cara memakai masker yang benar. Sekarang, media apa yang digunakan di dalam pemasangan iklan ini? Pasti kamu sudah tahu. Media yang dimanfaatkan dalam pemasangan iklan ini berupa media cetak. Sekarang, coba kamu lihat. Siapa yang menjadi penerima atau sasaran dari iklan ini? Nah, yang menjadi sasaran dari iklan ini adalah orang-orang atau masyarakat yang belum menggunakan masker dengan benar. Sekarang, bagian mana yang merupakan efek dari iklan ini?
Seperti yang kamu ketahui tadi, bahwa efek adalah perubahan yang terjadi dari penerima iklan setelah melihat iklan ini. Nah, diharapkan setelah melihat iklan ini, penerima iklan yang belum menggunakan masker dengan benar berubah perilakunya menjadi menggunakan masker secara benar. Jadi ada perubahan ya, dari menggunakan masker yang belum benar menjadi menggunakan masker dengan benar. Sekarang kita lihat umpan balik apa atau tanggapan apa yang diharapkan dari penerima iklan setelah melihat iklan ini. Ya, tentu saja umpan balik atau tanggapan yang diberikan atau diharapkan dari penerima pesan iklan ini adalah setelah melihat iklan ini, penerima pesan bisa menggunakan masker dengan benar. Ya, beda tadi dengan efek ya. Kalau efek adalah perubahan yang terjadi. Nah, setelah melihat iklan ini, penerima iklan berubah perilakunya dari yang belum benar dalam menggunakan masker menjadi menggunakan masker secara benar. Sedangkan umpan balik adalah tanggapannya atau hasil akhirnya dari iklan ini. Apa hasil akhirnya? Diharapkan penerima iklan melakukan apa yang diminta atau dianjurkan di dalam iklan ini. Nah, umpan baliknya yaitu penerima pesan menggunakan masker dengan benar. Itu umpan baliknya. Sekarang kita lanjutkan pada struktur iklan. Perlu kamu ketahui bahwa ada 3 struktur penyusun iklan. Yang pertama yaitu judul atau nama produk. Nah, di bagian ini berisi nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Bagian ini merupakan bagian yang terpenting dari sebuah iklan. Nah, perlu kamu ketahui bahwa judul atau nama produk tidak selalu terletak di awal tulisan. Tetapi, bagian pertama yang biasanya dibaca oleh orang atau penerima iklan. Nah, di bagian ini, pembaca dapat mengetahui iklan yang ditawarkan, meskipun tidak selalu menggambarkan produk yang ditawarkan secara jelas. Sekarang, kita masuk ke struktur yang kedua, penjelasan. Nah, di bagian struktur penjelasan ini berisi tujuan produk, jasa, ataupun kegiatan yang diiklankan. Nah, di bagian ini menjelaskan juga detail dari sebuah iklan. Aspek-aspek yang ingin disampaikan atau ditawarkan pemasang iklan biasanya disampaikan secara terperinci pada bagian penjelasan ini. Nah, pada bagian ini biasanya untuk iklan cetak terdapat gambar produk atau jasa yang ditawarkan. Gambar tersebut digunakan untuk menguatkan sekaligus menarik perhatian khalayak yang melihat iklan tersebut. Untuk informasi tambahan, bahwa pada bagian struktur penjelasan ini biasanya terdapat kalimat persuasif atau kalimat yang berisi bujukan atau rayuan untuk melakukan atau mengikuti apa yang dianjurkan di dalam sebuah iklan. Nah, struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga dari sebuah iklan yaitu nama dan alamat pengiklan. Perlu kamu ketahui bahwa bagian yang ketiga ini atau struktur yang ketiga ini sifatnya opsional. Apa maksudnya opsional? Boleh ada dan boleh tidak ditempatkan di dalam sebuah iklan. Jadi sifatnya tidak wajib. Sekarang mari kita lihat.
Apa itu nama dan alamat pengiklan? Biasanya di bagian ini berisi nama orang, alamat, atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Nama dan alamat pengiklan akan memudahkan khalayak untuk menghubungi pengiklan. Nah, biasanya pada iklan penerangan atau iklan layanan masyarakat, nama dan alamat pengiklan biasanya terdapat pada logo instansi pemerintah. Pada iklan komersial atau iklan niaga pada skala nasional, terkadang alamat pengiklan tidak selalu dihadirkan. Nah, makanya sifatnya opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak dalam sebuah iklan. Sekarang, mari kita tentukan struktur sebuah iklan. Coba kamu perhatikan iklan berikut. Nah, bagian mana yang merupakan judul atau nama produk? Ya, benar. Judul atau nama produk yang diiklankan ini yaitu Migu-Migu. Sekarang, bagian mana yang merupakan penjelasan di dalam iklan ini? Nah, bagian yang merupakan penjelasan terdapat pada kalimat "Rasakan kesegaran buah asli dari sebotol Migu-Migu". Nah, penjelasan yang kedua berupa kalimat dalam bahasa Inggris, "Feel a pure, feel a freshness". Maksudnya adalah rasakan kemurnian dan kesegaran dari minuman ini. Sekarang kita lihat mana yang merupakan nama dan alamat pengiklan. Ya, seperti yang kamu lihat terdapat pada bagian kiri bawah di iklan ini. Nama dan alamat pengiklan yaitu Osaki Department, Japan, dan diimpor oleh PT Alam Indah beralamat di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.